Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik sekalian. Topik kita pada siang ini tentang struktur birokrasi. Struktur birokrasi kita lihat dari segi fungsinya. Pertama ada struktur sederhana. Struktur sederhana tidak rumit. Kompleksitasnya rendah, sedikit formalisasi. Wewenang disentralisasikan pada seseorang. Sedangkan keuntungannya sederhana, cepat, fleksibel, dan tidak perlu biaya yang besar dalam pemeliharaannya. Tidak terdapat lapisan yang rumit. Pertanggungjawabannya jelas, serta tujuannya lebih pasti. Di sisi lain kelemahannya, penggunaannya tidak terbatas. Bila dihadapkan dengan bertambahnya ukuran, struktur ini tidak dapat memenuhi kebutuhan. Konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang, sehingga struktur ini paling berisiko karena hanya mengandalkan pada seorang yang berkuasa. Struktur sederhana ini biasanya digunakan pada awal-awal berdirinya suatu organisasi. Berdasarkan sifat, yang kedua adalah birokrasi mesin. Birokrasi mesin ditandai dengan tugas-tugas rutin. Peraturan sangat diformalisasikan. Tugas dikelompokkan dalam departemen fungsional. Sentralisasi kewenangan. Keputusan mengikuti rantai komando. Peraturan meresap ke seluruh struktur. Keuntungan dan kelemahannya adalah standar operating prosedurnya SOP sangat efektif. Kenapa? Karena adanya kesamaan dalam bahasa serta dapat dijalankan dengan baik. Sekalipun manajer tingkat menengah dan bawah tidak atau kurang berbakat sehingga biaya bisa lebih murah. Penyerapan aturan juga dapat menggantikan kebijakan pimpinan. Oleh karena itu tidak ada kebutuhan pengambilan keputusan yang inovatif dan berpengalaman di tingkat bawah eksekutif senior. Kelemahannya adalah pertentangan antar departemen yang tidak atau kurang koordinasi. Perhatian yang berlebihan terhadap peraturan. Penggunaannya akan lebih efisien bila organisasi berukuran besar, lingkungan stabil dan sederhana, serta teknologi dari pekerjaan yang rutin dapat distandarisasikan. Berdasarkan sifat yang ketiga adalah birokrasi profesional. Konfigurasi birokrasi profesional melibatkan para spesialis yang sangat terlatih pada operating core-nya. Birokrasi ini menggabungkan antara standarisasi dengan desentralisasi. Pekerjaan membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi dan terspesialisasi. Eksplorasi pengetahuan membutuhkan para profesional untuk menghasilkan produk dan jasa. Contohnya rumah sakit, universitas. Dalam hal ini spesialisasi berdasarkan kemampuan individual, bukan atas dasar pembagian kerja. Sedangkan kekuatan dan keuntungannya dapat melakukan pekerjaan terspesialisasi seefisien birokrasi mesin. Para profesional mendapatkan kebebasan melakukan pekerjaannya secara lebih efektif. Kelemahannya seperti pada birokrasi mesin masih sering menimbulkan konflik antar bagian. Para spesialis juga sangat mengandalkan pada peraturan, sekalipun peraturan dari spesialis tersebut para profesional terkungkung dengan standar, sehingga tak jarang menghambat keefektifan organisasi. Penggunaannya paling cocok untuk organisasi yang besar, dengan lingkungan yang stabil dan kompleks, serta teknologi rutin yang diinternalkan melalui profesionalisasi. Operating core didominasi oleh profesional yang terampil dan telah menghayati prosedur yang berlaku, namun dapat didefinisikan dengan baik. Berdasarkan sifat yang keempat adalah struktur divisional. Struktur divisional sebenarnya adalah sejumlah unit-unit yang otonom. Masing-masing adalah birokrasi mesin yang dikoordinasi secara terpusat oleh kantor pusat. Divisi-divisi sebagai pimpinan tingkat menengah diberi kekuasaan yang cukup untuk mengontrol
eh, level menengah. Semua ini diorganisasi dalam kelompok fungsional dengan pembagian kerja yang tinggi. Formalisasi yang tinggi pula dan wewenang didesentralisasikan pada pimpinan divisi. Kekuatan struktur ini memberi lebih banyak tanggung jawab dan memfokuskan pada hasil daripada birokrasi mesin. Kelemahannya adalah cenderung menimbulkan masalah koordinasi dan konflik. Sedangkan penggunaannya cocok untuk organisasi yang produk dan jasanya beraneka ragam dalam arti multiproduk dan multipasar. Itu tadi yang sifat yang keempat. Selanjutnya kita sifat yang kelima. Adhorasi. Apa itu definisi adhorasi? Adhorasi merupakan konfigurasi atau perpaduan desain terbaru yang ditandai oleh diferensiasi horizontal yang tinggi. Sementara diferensiasi vertikal rendah, formalisasinya juga rendah, dan adanya desentralisasi, fleksibilitas, serta daya tanggap yang tinggi. Dengan demikian, adhorasi bergantung pada tim yang didesentralisasikan, yang terdiri dari para profesional untuk mengambil keputusan. Keuntungannya tidak terikat pada jangka waktu yang bekerja. Kemampuan yang cepat menanggapi perubahan, serta inovasi yang memungkinkan koordinasi dari berbagai spesialis. Sedangkan kelemahannya tidak efisien, tidak mempunyai standarisasi yang jelas. Wewenang dan tanggung jawab tidak jelas, serta hubungan bawahan dan atasan pun juga tidak jelas. Kegunaannya adalah pada lingkungan yang dinamis yang memerlukan inovasi serta perubahan yang tinggi. Misalnya, pembentukan panitia, satuan tugas, gugus tugas, dan sebagainya. Menurut Jones, ada beberapa tantangan dasar desain organisasi. Pertama, menurut beliau adanya diferensiasi, adanya perbedaan, adanya celah antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, atau antar divisi di satu organisasi. Yang kedua, perlunya keseimbangan antara diferensiasi dan integrasi. Yang ketiga, perlunya keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi yang selama ini menjadi permasalahan setiap organisasi. Yang keempat, koordinasi formal dan koordinasi yang informal. Ini sering terjadi. Tidak adanya sinergitas antara bidang formal dan bidang informal. Yang kelima adalah struktur mekanik dan struktur organik, di mana struktur mekanik seringkali mengintervensi struktur organik sehingga menimbulkan masalah di dalam lingkup organisasi tersebut. Sedangkan desain organisasi menurut Jones, pendapatnya adalah bahwa tidak ada cara yang benar untuk mendesain satu organisasi. Sehingga untuk mencapai tujuannya, kenapa? Karena desain organisasi merupakan adanya suatu keterlibatan proses, di mana manajer atau pimpinan harus secara konstan memonitor struktur organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi. Jadi menurut Jones, sebenarnya struktur organisasi sifatnya dinamis. Kenapa dinamis? Karena pimpinan atau manajer bisa men-set ulang setiap saat struktur organisasinya. Karena tujuannya adalah bagaimana organisasi itu mencapai hasil yang disepakati. Jadi tidak bisa dia flat. Itu menurut Jones. Pada dasarnya, desain organisasi melibatkan pada pilihan yang sulit tentang bagaimana mengendalikan, mengkoordinasikan, dan memotivasi tugas-tugas dalam suatu organisasi dan orang-orangnya untuk melaksanakan pekerjaan untuk memaksimalkan kemampuan dan penciptaan nilai. Apabila suatu organisasi selalu tetap efektif dan berhasil sejalan dengan perubahan dan pertumbuhan lingkungannya, maka manajemen harus secara kontinu mengevaluasi bagaimana organisasi itu membagi pekerjaan atas kebutuhan kerja yang harus dilakukannya dalam hal mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, serta sumber fisiknya.
Ini saja mungkin bahan kita pada hari ini tentang fungsi-fungsi organisasi. Kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan lebih lanjut dalam materi dan tema yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.